Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 film animasi kelas SP5B yang beranggotakan Saipudin, Keiko, Liza, Sydney, dan juga Fadila. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang studi gerak animasi Charlton sebagai perancangan animasi pendek bertema cyberbullying. Berikut penjelasan materinya. Baik, selanjutnya ada kajian literatur animasi. Kata animasi berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin yaitu animare, yang berarti menghidupkan atau memberi nafas. Animasi adalah film yang berasal dari gambar-gambar yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah gambar bergerak. Dan kata animasi sering diartikan sebagai menghidupkan dari suatu benda mati atau benda statis yang kemudian bisa menciptakan gerak atau kesan bergerak. Maka bisa disimpulkan bahwa animasi didefinisikan sebagai seni atau teknik yang memberi gerak atau menghidupkan suatu objek diam atau mati sehingga terkesan terlihat hidup. Selanjutnya yaitu prinsip dasar animasi. Prinsip dasar animasi terdiri dari 12 prinsip. Yang pertama yaitu solid drawing. Solid drawing atau menggambar memiliki peran yang penting untuk animasi, khususnya animasi klasik ditinjau dari proses maupun hasilnya. Solid drawing sendiri yaitu kemampuan untuk menggambar karakter dan berbagai angle sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu timing dan spacing. Timing yang artinya yaitu manimator atau menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing yaitu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam gerak. Prinsip yang ketiga yaitu squeeze dan stretch. Prinsip animasi yang satu ini mengupayakan efek lentur pada karakter seolah-olah memuai dan menyusut sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Selanjutnya prinsip activation. Prinsip activation bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Sebelum melakukan gerak yang besar diperlukan gerak-gerak ancang-ancang agar ada gaya yang mendorong gerak tersebut. Selanjutnya prinsip slow in dan slow out. Slow in terjadi jika sebuah gerak diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out terjadi ketika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Selanjutnya yaitu prinsip arch. Sistem penggerakan karakter yang ada biasanya bergerak mengikuti pola atau dikenal dengan arch. Hal ini dibuat agar karakter bergerak secara smooth dan realistik. Selanjutnya prinsip score-dori. Score-dori dibuat untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat lebih realistis. Selanjutnya prinsip flow through dan overlapping action. Flow off bisa digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu tetap bergerak meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Sedangkan overlapping secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling-seling. Maksudnya yaitu serangkaian gerakan yang saling mendahului. Selanjutnya prinsip stride ahead dan post to post, atau dua cara yang bisa dilakukan animator dalam membuat animasi. Seorang animator membuat animasi dengan cara menggambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri sehingga selesai, sedangkan post to post adalah pembuatan animasi dikerjakan hanya dengan menggambar keyframe dan keyframe. Selanjutnya yaitu prinsip staging. Prinsip ini meliputi bagaimana lingkaran dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai. Selanjutnya itu prinsip Apple. Setiap animasi dan studio memiliki gaya visualnya masing-masing. Misalnya,
Kamu bisa membedakan gaya animasi buatan Jepang, Disney, dan DreamWorks. Walaupun melihat dengan sekilas, hal ini karena mereka mau memiliki Apple atau gaya tersendiri dalam membuat karakter animasi. Prinsip selanjutnya itu dan yang terakhir yaitu exaggeration. Prinsip animasi exaggeration mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis, di mana pembuatnya dilakukan untuk keperluan komedi. Teori bentuk dasar. Di sini ada 3 bentuk dasar utama, terdiri dari yang pertama lingkaran, bentuk lengkung dan melingkar dianggap paling ramah karena tidak tajam atau berbahaya sudut. Yang kedua itu kotak. Bentuk seperti persegi berhubungan dengan garis vertikal dan horizontal yang lurus mengomunikasikan kekuatan, stabilitas, dan kepercayaan diri. Yang ketiga itu segitiga. Segitiga berhubungan dengan garis diagonal dan kuat sudut dan merupakan yang paling dinamis dari ketiganya bentuk. Teori warna. Dalam sebuah desain, warna adalah salah satu media yang paling efektif untuk membangun mood dalam membuat suatu proyek desain. Penggunaan warna yang tepat adalah inti dari proyek, agar desain yang dibuat tidak membawa orang pada persepsi yang salah mengenai isi dari media visual yang dibuat. Dalam proses implementasi warna dalam desain itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mendefinisikan mood dan tujuan dari proyek kerja kita, kemudian memilih warna yang dapat mengekspresikan mood dengan tepat. Selanjutnya itu mencoba bermain-main dan bereksperimen dengan berbagai variasi tema warna. Yang terakhir adalah mengimplementasikan pemilihan warna ke dalam skema warna terbaik. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut tim B-Vortex, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Yang ketiga, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Yang keempat, trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Yang kelima, mengecualikan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Yang keenam, menyiapkan atau membuat situs atau grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan untuk menebar kebencian terhadap seseorang. Yang ketujuh, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Yang kedelapan, memberikan suara untuk atau menantang seseorang dalam jajak pendapat yang melecehkan. Yang kesembilan, membuat akun palsu, membajak atau mencuri identitas online untuk mempermalukan seseorang atau menyebabkan masalah dalam menggunakan nama mereka. Yang terakhir, memaksa anak-anak agar mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual. Lalu, ada juga dampak kepada korban cyberbullying. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Dan yang terakhir, depresi dan ingin bunuh diri. 3-act structure. Act pertama, setup. Tahap pertama adalah semua karakter utama dari cerita diperkenalkan, tempat mereka tinggal, dan konflik yang akan menggerakkan cerita ke depan. Act kedua, konfrontasi. Di tahap ini adalah bagian paling lama dan panjang yang terjadi antara babak pertama dan ketiga. Untuk beberapa penulis skenario, act kedua adalah yang paling sulit untuk diperas. Pada titik ini, penulis telah menciptakan bingkai yang kokoh untuk narasinya. Penulis menghadapi tantangan untuk menjaga cerita terus berlanjut dan tidak membosankan para penonton. Satu hal agar cerita tidak membosankan adalah menciptakan subplot. Subplot adalah sebuah cerita kecil dari narasi utama. Memang tidak selalu terhubung ke alur utama, tetapi masih relevan dalam keseluruhan narasi
dan sering dikaitkan dengan tema sentral. Act ketiga, resolution tahap akhir. Act ketiga, resolution, menyajikan konfrontasi akhir dari film dan kesimpulan. Act ketiga berisi momen yang sering dilabeli konfrontasi antara pahlawan dan penjahat, perselisihan antara yang baik dan yang jahat, atau sebuah ending yang sangat twist dan tidak sesuai dengan keinginan penontonnya. Cukup sekian pemaparan video materi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.